Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri yaitu Pipit Robiani. Saya Dina Latifah. Saya Intan Karlina Muzianti. Saya Karina Nur Ilma. Saya Siti Utami Radiani. Percobaan ini dilakukan dengan bantuan LKPD berbasis Problem Based Learning. Percobaan hukum Bernoulli sederhana. Nah, di sini terdapat informasi mengenai kompetensi inti yang terdiri dari 4 kompetensi, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang mengacu kepada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.4 menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi, dan 4.4 membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Adapun tujuan percobaan ini yaitu membuktikan konsep hukum Bernoulli dengan percobaan sederhana. Nah, selanjutnya ada dasar teori. Hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa suatu aliran fluida peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Penerapan hukum Bernoulli dapat kita lihat pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Gaya angkat sayap pesawat terbang merupakan salah satu contoh hukum Bernoulli. Ada 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang mengangkasa. Yang pertama, berat pesawat yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya angkat yang dihasilkan oleh kedua sayap pesawat. Yang ketiga, gaya ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat. Yang keempat, gaya hambatan yang disebabkan oleh gerakan udara. Nah, gambar 1, sayap pesawat. Bagian depan sayap dirancang melengkung ke atas. Udara yang ngalir dari bawah berdesak-desakan dengan temannya yang ada di sebelah atas. Mirip seperti air yang ngalir dari pipa penambangnya besar ke pipa yang penampang sempit. Akibatnya laju udara di sebelah atas sayap meningkat. Nah, gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Yang gambar pertama ada skema aliran udara dan tekanan pada pesawat. Gambar kedua, ketika sayap pesawat dimiringkan, pesawat mendapatkan gaya angkat sebesar F1 dikurangi F2. Gambar yang ketiga, gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang. Pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang mengangkasa. Yang pertama, berat pesawat yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya angkat yang disebabkan oleh bentuk pesawat. Yang ketiga, gaya ke depan yang disebabkan oleh gesekan udara. Yang keempat, gaya hambatan yang disebabkan oleh gesekan udara. Gaya angkat pada sayap pesawat terbang dirumuskan sebagai F1 min F2 sama dengan setengah rho A dalam kurung pi 2 kuadrat dikurangi pi 1 kuadrat. Sekarang kita masuk ke sintak yang pertama, yaitu orientasi siswa. Dina dan Utami bermain mainan pesawat terbang. Pesawat tersebut terbuat dari lembaran kertas. Mereka bermain di lapangan masing-masing memegang pesawatnya. Ketika diterbangkan, pesawat Utami tidak terbang di udara, sedangkan mainan pesawat Dina terbang di udara. Hal apa yang menyebabkan pesawat mainan Utami tidak terbang, padahal menggunakan bahan pesawat yang sama, yaitu terbuat dari kertas? Di permasalahan di atas, kita dapat membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara, di mana penyebab pesawat kertas Utami tidak terbang diakibatkan saat hendak menerbangkannya, pesawat tersebut tidak dilempar agak miring ke atas, sehingga tidak terjadi pembelokan yang menyebabkan pesawatnya tidak terangkat atau tidak terbang. Selain itu, kecepatan lemparan masih kurang besar. Kemudian kita lanjutkan ke sintak yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa. Di sini ada sebuah perintah. Berdasarkan permasalahan dan jawaban yang telah kalian susun pada bagian sebelumnya, sekarang diskusikan bersama teman kelompok untuk mengetahui solusi agar permasalahan dapat diatasi. Nah, dapat kita simpulkan setelah berdiskusi, permasalahan pada bagian sebelumnya berkaitan dengan konsep fisika, yaitu gaya angkat pesawat. Syarat agar pesawat dapat terbang, yaitu sudut menghadap ke atas harus cukup besar, dan kecepatan lemparan harus cukup besar pula. Agar pesawat kertas dapat terbang, maka pesawat tersebut harus dilempar agak miring ke atas. Dengan demikian, sisi bawah pesawat menabrak udara dan membelokkannya ke arah bawah. Pembelokan ini menyebabkan pesawat terangkat ke atas. Nah, untuk membuktikan hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan percobaan sederhana atau dengan melakukan percobaan sederhana dengan alat dan bahan yang mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada kertas,
tisu, 2 buah kardus sepatu atau buku, penggaris, dan sedotan. Untuk langkah percobaannya yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyusun 2 buah kardus sepatu dengan jarak kurang lebih 12,5 cm, kemudian meletakkan kertas folio di atasnya dengan keadaan yang setimbang, kemudian meniup dengan sedotan di permukaan atas dan bawahnya. Selanjutnya yaitu mengembangkan atau menyajikan hasil. Nah, pada tahap ini terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama yaitu berdasarkan hasil percobaan 1 dan 2, coba jelaskan. Jawabannya yaitu percobaan 1 dan 2 mendapatkan hasil yang berbeda, di mana pada percobaan 1, ketika kertas ditiup dari bagian atas, maka kertas melengkung ke bawah. Sedangkan percobaan kedua, kertasnya melengkung ke atas. Untuk nomor 2 yaitu berdasarkan hasil percobaan 3, coba jelaskan. Jawabannya itu pada percobaan 3, tisu yang ditiup pada bagian atas, tisu melengkung ke atas, dan tisu yang ditiup dari bagian bawah, tisu melengkung ke bawah. Untuk nomor 3 itu apakah hasil percobaan 1, 2, dan 3 sama? Jawabannya itu berbeda karena kertas yang digunakannya pun berbeda. Nomor 4 itu hubungkanlah hasil praktikum dengan teori yang ada. Jawabannya, ketika kita hubungkan dengan hukum Bernoulli, maka selaras dengan hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang untuk nomor 5 yaitu sebutkan kesalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu kesalahan pengukuran, kurang teliti, faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Berdasarkan evaluasi, coba simpulkan. Jawabannya yaitu ketika kertas ditiup, laju udara di dekat permukaan menjadi lebih tinggi, maka tekanan udara di bawah kertas menjadi lebih kecil. Hal ini selaras dengan teori yang ada.